apa saja tujuan kita untuk makan sahur, mungkin berpuasa sendiri gitu ya. Ada perlunya kita sampaikan. Nah, makan sahur itu adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam, terutama selama bulan Ramadan. Berikut adalah fadilah keutamaan makan sahur. Fadilah spiritualnya meningkatkan kesadaran spiritual, makan sahur dapat membantu meningkatkan kesadaran spiritual dan membuka hubungan dengan Allah. Dua, menghapuskan dosa, makan sahur dapat membantu menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Tiga, meningkatkan keimanan, makan sahur dapat membantu meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Kok bisa ya makan sahur aja begitu? Karena kita ini akan berpuasa. Ada hadis Nabi yang mengatakan jaminan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kalau ia dan mereka berdoa maka tidak ditolak doa sama Allah SWT. Asal puasanya diniatkan karena Allah Taala, bukan karena mertua, bukan karena mertua, bukan karena orang tua, bukan karena adik dan kakak, bukan karena sahabat, bukan karena atasan puasanya, tapi betul-betul puasa diniatkan karena Allah Ta'ala. Nah, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kalau mengajukan permintaan kepada Allah dikabulkan. Nah, karena Buya adalah seorang ustaz juga menyangkut masalah tauhid dan fikih, jadi berkali-kali Buya bertanya kepada ahlinya, yang ahli Al-Quran, sampai Buya menyusun buku 30 juz inti dari apa saja di juz itu yang mengandung doa kepada Allah. Nanti kalau mau pelajari ada tuh di penduluan ya, doa pagi, siang, dan petang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu sudah dicetak 3.000 di Surabaya 2008 dan bestseller. Nah rencana mau diperbanyak lagi buku ini. Itu karena beliau berpraktek, bukan berteori ya Pak ya. Banyak orang kan mengajarkan aja, tapi kok nggak bisa mengamalkannya. Ini contoh. Harus kita bertanya. Buya pun sering salah juga Pak. Waktu di Bandung dulu kan masih mulai kerja pertama kali ya. Tamat sekolah, kita kerja. Tidak ngerti bahasa Sunda. Terus kata atasan, dia kan makan pisang goreng di atas meja lagi istirahat tuh, sip malam gitu kan. Apa kata atasan dia? Menekirin patung gitu. Dia pikir besok pagi dia akan masuk si pagi tuh, singgah ke warung, nanya ke ibu, kok ya goreng patut suara sini. Kan, itu mah sadar goreng patut. Dia tahu nih bu, goreng cawe, daya goreng patut mah. Aduh, berarti dia salah tadi malam nggak bertanya goreng patut tuh maksudnya. Kan? Nah itu contohnya. Kemudian Buya pernah dipukul oleh guru di sana juga. Ada namanya orang Hengki, orang Makassar, dia memplesetkan Buya belajar bahasa Sunda. Ermas bilang ke Pak itu kan, ayo orang gelut yuk, main membesarkan mata gitu. Dia catat, langsung dia digambarin, 2 jam dia diserap. Nah itu contoh kita tidak mau belajar bagaimana kita bertanya, kita mempraktekkan aja gitu. Asal ada ganjarannya gitu. Nah demikian pun rupanya kita harus banyak berdialog gitu. Banyak mungkin pelajaran kita terima plesetan-plesetan dari orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah jadi di majelis ilmu mari kita belajar. Ikuti ulama tidak akan tersesat. Ikuti ustaz pasti tidak akan tersesat. Ikuti orang hafiz Al-Quran pasti tidak sesat. Sekarang ini media sosial telah menghantui kita di mana-mana. All the time, 24 hours itu sudah dikuasai sekarang ini manusia duniawi ya. Jadi sudah nggak mau lagi dengar petua orang tua. Begitu aja berpandang lebih senang nonton pinggul-pinggul wanita, dada-dada yang terbuka gitu ya. Itu udah 24 jam. Nah, kami pun sebagai ustaz tidak sanggup kecuali
hari ini kita kunci diri kita masing-masing ya Pak ya, dengan niatan benar-benar kita meruqyah diri, melepaskan diri dari gangguan gaib dalam diri kita sendiri dengan cara minta kepada Allah diusirlah pengaruh di otak kotor kita, di jiwa kita yang sudah rusak gitu kan. Dengan cara mengusir mereka di dalam hinggap atau hidup di dalam diri kita. Nah, itulah tujuan ruqyah kemarin sebenarnya. Lalu apa fadilah psikologis? Kembali makan sahur tadi ya. Dapat membantu meningkatkan motivasi dan semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Dua, mengurangi stres. Makan sahur dan membantu mengurangi stres dan kecemasan. Tiga, meningkatkan kesabaran. Makan sahur dapat membantu meningkatkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Dan waktu cara makan sahur dapat dilakukan sebelum fajar, yaitu sekitar 1 sampai 2 jam sebelum matahari terbit. Cara makan sahurnya dianjurkan adalah makanan yang bergizi, makanan dengan niat yang baik, makan dengan rasa syukur. Nah, bagaimana cara makan dengan niat yang baik? Makan dengan niat yang baik dan ikhlas untuk peroleh pahala dari Allah. Makanan yang bergizi dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi. Dan masuk dengan rasa syukur, makan dengan rasa syukur dan mengucapkan hamdalah untuk boleh berkah dari Allah SWT. Nah, ini kita sampaikan dari Masjid Baitur Rahim Pela Mampang, Perapatan, Kemang. Kolaborasi Buya dengan Ketua DKM dan Pak Kiai Haji Salman, guru besar kita di sini. Mungkin Pak Kiai perlu ada yang mau ditambahkan.